Marilah kita baca bersama-sama penjelasan Sang Buddha ini. Mereka berdiri di luar dinding rumah, dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tak ada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat kama yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya, dan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. 20. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku, telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun tatapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini. Sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah tujuan dan manfaat kita memberi doa, pelakuan pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal. Semoga dengan keyakinan yang kita miliki, doa-doa nanti benar-benar akan membantu melampangkan jalan arwah dari Sherlina Viviani menuju alam yang lebih berbahagia. Marilah dengan penuh konsentrasi kita akan mengawali pembacaan doa-doa ini. Dibuka halaman 3. Halaman 3. Marilah kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya untuk arwah Sherlina Viviani. Kita baca bersama-sama wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar senantiasa arwah dari Sherlina Viviani mendapatkan ketenangan, kebahagiaan,
dan bebas dari penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana bersama-sama. Buddhang sarenang gacchami, Dhammang sarenang gacchami, Sanghang sarenang gacchami, Dutiyampi Buddhang sarenang gacchami, Dutiyampi Dhammang sarenang gacchami, Dutiyampi Sanghang sarenang gacchami, Tatiyampi Buddhang sarenang gacchami, Tatiyampi Dhammang sarenang gacchami, Tatiyampi Sanghang sarenang gacchami. Halaman 5. Kita muliakan keluhuran Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite pesa bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanno sugato lokawidum anutara purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Memuliakan keluhuran Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Halaman 7. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang veditabo vinyuhite. Halaman 9. Memuliakan keluhuran Sangga Nusati bait pertama bersama-sama. Halaman 9. Supatipanno bhagavato sawaka sangga, ojo patipanno bhagavato sawaka sangga, naya patipanno bhagavato sawaka sangga, sami cipatipanno bhagavato sawaka sangga, yadidang catari purisa yugani ata purisa bugala esa bhagavato sawaka sangga, ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti. Halaman 28, 30 dan 32 ya, 28, 30 dan 32. Marilah kita bersama-sama mengulang kembali nasihat Sang Buddha yang terkait dengan kematian. Kematian menimbulkan kepedihan, penderitaan bagi keluarga yang kehilangan yang ditinggal. Pesan moral Sang Buddha ini berguna dan bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk memberi pemahaman yang benar tentang kematian, tentang hakikat kehidupan. Siapapun yang pernah dilahirkan pada satu saat nanti akan mengalami kematian. Semoga keluarga bisa segera menerima perpisahan dari Sherlina Viviani ini dengan kekuatan, dengan pemahaman ajaran Sang Buddha yang akan kita baca ini. Kita baca bersama-sama sutta atau luka tentang penderitaan. Kita baca bersama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik,
haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalnya seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuka luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Duduk biasa saja biar tidak capek. Duduk biasa saja biar tidak capek, sila ya. Biar tidak capek. Nah, kembali kita akan membaca pesan-pesan moral Sang Buddha yang akan menguatkan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk tidak larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Kita buka halaman 22. Syair tentang 3 corak universal 22. Kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas
dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang, telah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya yang terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 24. Syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama. 24. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas, semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Darah satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana telah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai, kita baca bersama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan yang saling bergantung, semua harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga rintangan, halangan, karma buruk maupun mimpi-mimpi buruk yang tidak diinginkan oleh seluruh anggota keluarga akan lenyap dengan kekuatan berkah pelindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Dibuka halaman 32. Kita baca bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya.
Seseorang makhluk apapun yang pernah lahir pasti akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian, karena sudah menjadi kodrat alami setiap makhluk yang lahir akan diakhiri dengan kematian. Kita baca Pansukulagata 2 baris ke kanan. Anicawanta sangkara upadawaya damina upacitwa nirojanti tesang wopasama sukong anicawanta sangkara upadawaya damina upacitwa nirojanti tesang wopasama sukong anicawanta sangkara upadawaya damina upacitwa nirojanti tesang wopasama sukong. Bukunya ditaruh, diteletakkan bukunya. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha untuk memberikan kekuatan mental bagi keluarga yang ditinggalkan untuk segera menerima perpisahan kematian dari almarhumah Sherlina Viviani, marilah dalam sikap hening, sikap meditasi, kita akan kembali diingatkan tentang tidak kekalnya tubuh jasmani manusia ini. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Jasmani ini terbuat dari tulang-tulang yang ditutup daging dan darah. Di situ tempatnya kelabukan, kesombongan dan kepalsuan. Hancur leburlah badan jasmani, terhentilah pencerapan, dinginlah semua perasaan, berakhirlah sesuatu yang terjadi pada panduan unsur, dan tibalah kesadaran pada titik terakhir. Kematian datang tanpa diundang, pergi tanpa diminta. Sesungguhnya kematian entah datang dari mana, kematian singgah barang beberapa hari. Melalui satu jalan kematian datang, melalui jalan lain kematian pergi. Meninggal sebagai manusia, seseorang menjalani kelahiran berikutnya. Seperti kematian datang, begitu pula kematian pergi. Mengapa mesti bersedih dan takut? Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva, pada kesempatan sore ini kami berkumpul melakukan doa pelimpahan jasa atau patidana
untuk membantu melapangkan jalan almarhumah Selina Viviani menuju alam surgawi. Dengan kekuatan doa yang telah kami panjatkan, dengan kekuatan timbunan kebaikan yang pernah ditanam Selina Viviani di masa hidupnya, dan juga doa restu dari sanak saudara Handetolan dan sanak saudara dan famili, apabila saat ini arwah Selina Viviani belum menempati alam surgawi atau alam bahagia lainnya, semoga apa yang kami lakukan pada sore ini akan membantu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang berbahagia. Dan juga kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk tidak terlalu larut dalam kesedihan dan segera bisa menerima dan tabah menghadapi perpisahan yang tidak diharapkan ini. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dibuka buku Puja Bakti halaman 30. Halaman 30. 30. Kita baca di bait pertama, kita baca bersama-sama halaman 30. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya, tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya. Halaman 28. Baris yang terakhir, kalimat yang terakhir 28, kita baca bersama. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Sudah ditaruh bukunya. Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga yang ditinggalkan dari almarhumah Selina Viviani yang saya hormati, kalau kita bersama-sama atau Bapak Ibu mungkin pernah datang, pernah melihat di tempat penjualan peti mati, ya, di tempat penjualan peti mati kita bisa melihat beberapa ukuran peti mati. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Mereka pun menjual dagangan itu sudah mengantisipasi. Yang kecil disiapkan untuk mereka yang masih bayi, yang sedang untuk yang remaja, yang tua, yang besar untuk orang yang tua yang pasarnya besar. Kemudian di tempat peti mati juga kita bisa melihat di peti mati di luar itu ada beberapa atribut atau simbol-simbol keagamaan. Ada di situ kita bisa melihat dilukis salib. Terus ada lagi lukisan-lukisan yang lain, entah simbol agama Buddha atau simbol-simbol agama-agama yang lain. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa kematian itu bukan saja menunggu orang itu mengalami usia tua atau lanjut. Terbukti juga banyak sekali orang yang usia remaja, bahkan lahir langsung meninggal, langsung mati juga ada. Bahkan dalam kandungan itu mati juga ada. Artinya kematian itu datang tidak melihat usia berapapun seseorang itu akan bisa mengalami kematian. Kemudian agama apapun ternyata juga tidak mencegah seseorang itu meninggal. Terbukti di situ juga disiapkan beberapa peti mati yang ada atribut-atribut simbol-simbol keagamaan. Yang ada atribut salib pasti dipakai orang Nasrani, yang simbol Buddhis stupa dipakai umat Buddha, dan simbol-simbol yang lain. Ternyata agama tidak pernah akan mencegah seseorang itu mengalami kematian. Kemudian di situ juga ada harga-harga tertentu, ya, ada harganya yang murah, yang sedang, sampai yang mahal. Ternyata status ekonomi seseorang itu juga tidak bisa mencegah seseorang mengalami kematian. Orang miskin itu juga akan mati, disiapkan peti yang murah.
Orang yang sedang, orang yang kaya disiapkan peti yang mahal. Ternyata kekayaan yang dimiliki seseorang pun juga tidak pernah akan mencegah datangnya kematian. Juga di saat kita melayat, ya, kita sering bertanya pada keluarga yang ditinggalkan, kok meninggal, kok mati, kenapa? Yang ditanya apa? Sakit apa dan umur berapa? Ternyata orang mati tidak tergantung umur berapa bisa mati, kemudian sakit apapun juga bisa mati, bahkan tidak sakit pun juga bisa mati. Cuma masalahnya biasanya kalau meninggalnya itu mendadak, ya, akan menimbulkan kekagetan yang luar biasa. Kalau matinya itu terlebih dahulu dengan mengalami kesakitan-kesakitan, itu sesuatu yang bisa diterima. Baik yang bisa terima maupun belum bisa menerima kematian akan datang kepada siapapun. Sang Buddha mengatakan seseorang yang pernah lahir pasti suatu saat nanti akan mengalami kematian. Tidak ada mantra, tidak ada doa apapun yang bisa mencegah seseorang mengalami kematian. Bahkan Sang Buddha sendiri, orang yang sudah mencapai pencerahan, orang suci, harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, yaitu hukum kematian. Seorang nabi pun juga mengalami kematian. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, banyak sekali yang sudah kita baca pesan-pesan moral Sang Buddha lewat buku ini. Buku ini sudah berusia, isinya kurang lebih diberikan oleh Sang Buddha itu 2600 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih tetap dipakai oleh umat Buddha untuk memberikan pemahaman yang benar di saat keluarga-keluarga mengalami kematian. Memang tidak bisa dipungkiri sesuatu yang menimbulkan perpisahan, ya, itu akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi kita, lebih-lebih yang tidak bisa menerima. Bahkan di saat Sang Buddha berusia 80 tahun, para biku pun ditinggal Sang Buddha masih mengalami kesedihan, penderitaan. Tidak boleh pergi Sang Buddha, tidak boleh mati. Namun hukum alam berbicara lain. Seseorang yang lahir pasti akan mengalami kematian, itu sudah menjadi kodrat alami. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lalu kita sebagai keluarga yang ditinggalkan, kita bisa menyatakan hormat, kita bisa menyatakan bakti, memberi bekal seseorang yang telah mengalami kematian. Salah satunya yaitu memberi doa. Yakinlah doa yang diucapkan dengan penuh ketulusan akan membantu arwah itu mengalami kelahiran di alam bahagia. Dan sebagai simbol penghormatan, saji-sajian ini dipersembahkan. Yakinlah juga persembahan ini akan mengkondisikan kondisi bahagia arwah. Mempunyai kondisi bahagia itu akan membantu seseorang untuk mengalami kelahiran di alam bahagia. Semoga dengan niat baik keluarga mendoakan yang telah meninggal, mengirim doa, membaca parita ini, arwah Selina Viviani segera terlahir di alam bahagia menjadi kenyataan, dan setelah lahir di alam bahagia memberikan doa restu kepada kedua orang tuanya, kepada adiknya atau kakaknya, untuk bisa melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan. Kita ucapkan selamat jalan, semoga keluarga segera bisa menerima dan menata kehidupan kembali dengan perpisahan Selina Viviani. Yakinlah apabila karma baik masih mendukung ada ikatan, nanti pasti akan terlahir kembali dalam satu keluarga, dalam kelahiran saat ini maupun kelahiran-kelahiran yang akan datang. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Semoga arwah Selina Viviani akan dijemput oleh Buddha Amitabha dan ditempatkan di alam surga sucinya, dengan kita bersama-sama nenfok untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali. Di situ tidak ada, kita beranjali saja. Tangan di depan dada, kita bersama-sama nenfok mengagungkan, memuliakan nama besar Buddha Amitabha untuk menjemput arwah Selina Viviani menuju alam surgawi, surga Amitabha.
Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan. Namo Amitabha. 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 Terus doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Namo Amitabha. Kembali dibuka buku puja baktinya, halaman 33 dan 34. Marilah kita limpahkan jasa kebajikan dari pemanjatan doa dan parita ini untuk arwah dari Sherlina Viviani. Nanti titik-titik kita isi almarhumah Sherlina Viviani. Ya, kita baca bersama-sama 33 dan 34. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Sherlina Viviani. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Sherlina Viviani. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga
memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasatta. Semoga para dewa, para Brahma, dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbi satta bhavantu sukhitata.